Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Naza Izati, Dea Fontanuskia, Nino Pianti, Zaskia Raisa Azara, Dan saya Zahra Maulida. Kami di sini akan membawakan materi yang berjudul diabetes. Definisi diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, pada penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Nah, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut bisa menumpuk dengan jumlah yang banyak di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti kentang, nasi, dan karbohidrat lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling kecil dan paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glukosis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosis trifosfat atau ATP, yaitu suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar dapat disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. beberapa ciri-ciri penyakit diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Yang pertama ada sering merasa haus atau salah lapar. Yang kedua ada sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Yang ketiga ada penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Yang keempat ada penurunan massa otot. Yang kelima ada pandangan kabur. Yang keenam ada urin mengandung keton. Yang ketujuh ada tubuh mudah lemas atau lelah. Yang kedelapan ada luka menjadi lebih sulit untuk sembuh. Yang kesembilan mudah mengalami infeksi seperti di gusi, kulit, vagina, dan saluran kemih. Penyebab diabetes. Secara umum, diabetes dibedakan menjadi dua tipe, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini menyebabkan kadar glukosa darah meningkat sehingga memicu kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Penyebab diabetes tipe 1 masih belum diketahui secara pasti, namun ada dugaan penyakit ini terkait dengan faktor genetik dan faktor lingkungan. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling banyak terjadi, yakni 90-95%. Diabetes tipe 2 terjadi ketika sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak bisa digunakan dengan baik. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah resensi insulin. Faktor resiko diabetes. Seseorang akan lebih beresiko terkena diabetes tipe 1 jika memiliki faktor resiko berikut: berusia 4-7 tahun atau berusia 10-14 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1, menderita penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, mendapat atau menderita penyakit autoimun seperti penyakit Graves, penyakit Hashimoto, dan penyakit Addison, mengalami cedera pada pankreas akibat infeksi, tumor, cedera, kecelakaan, atau efek samping setelah operasi besar. Sementara itu, diabetes tipe 2 lebih beresiko terjadi pada seseorang dengan faktor-faktor berikut: berusia lebih daripada 45 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, jarang beraktivitas fisik seperti olahraga, menderita pradiabetes dan menderita kolesterol tinggi, serta menderita tekanan darah tinggi yaitu hipertensi. Pandangan agama terhadap diabetes. Yang pertama, agama Islam. Pandangan agama Islam, puasa dianggap sebagai terapi yang bermanfaat bagi penderita diabetes. Meskipun tidak diwajibkan, puasa dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mendorong gaya hidup sehat. Spiritualitas juga berperan penting dengan keyakinan bahwa penyakit adalah ujian dari Tuhan yang dapat dihadapi dengan kesabaran dan doa. Sedangkan pandangan dari non-Islam berfokus pada pengelolaan melalui diet,
pengobatan medis, penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat meningkatkan kesehatan dan mental.